Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faisal Rozak Arifin. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang SolidWorks, tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur assembly. Nah, fitur assembly itu apa? Yang ini ya. Fitur assembly ini digunakan untuk menggabungkan part-part yang sudah dibuat sebelumnya, lalu digabungkan menjadi satu, mau itu tempel atau bagaimana. Gabungkan menjadi satu part-partnya itu untuk membentuk eh, ya part yang baru seperti itu. Ya, langsung saja saya berikan contoh. Di sini saya akan ambil contoh ini. Nah, sebentar, ini saja. Kan sudah memasuki depan. Kalau ingin memasukkan part-partnya, tinggal pilih insert komponen. Nah, pilih browse baru, ambil partnya, mau satu-satu atau tiga langsung juga bisa. Kalau langsung diambil tiga, tinggal diklik satu persatu, nanti akan keluar sendiri-sendiri. Seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya adalah kalau semisal ingin menambahkan part yang baru dibikin, itu juga bisa. Jadi semisal seperti ini. Saya akan membuat part dulu. Install, eh, saya ingin membuat kotak bebas ukurannya, langsung di extrude. Menggunakan satuan inci. 1 inci. Lalu saya save. Ini namanya adalah part 4. Lalu pada assemble tadi tinggal dimasukkan saja. Tinggal dicari part 4, open, akan muncul di sini. Oh ya, lalu untuk part-partnya ini, kan tadi yang paling atas saya ambil itu adalah blok circle. Blok circle itu adalah yang ini. Itu kalau digeser-geser tidak bisa. Lah, kenapa tidak bisa? Karena secara otomatis part yang pertama diambil itu akan fix. Nah, maksudnya fix itu apa? Itu jadi tidak bisa digerak-gerakkan. Kalau yang lain kan bisa digerak-gerakkan. Tinggal diklik tahan, bisa digerak-gerakkan. Tapi yang ini tidak bisa karena yang pertama memasuki halaman sini itu tidak bisa. Kalau semisal gimana caranya agar tidak ke fix, tinggal klik kanan saja, pilih float. Nah, otomatis bisa digerakkan. Lalu, kalau semisal ingin di fix lagi, misal part yang lain, tinggal klik kanan saja, pilih fix. Dia akan terkunci, sisanya bergerak. Itu berlaku juga untuk part-part yang lain. Oke, selanjutnya saya akan mengganti partnya saja. Kita down save, kembali ke assembly dengan partnya ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam assembly ini.
Bentar. Oke, di sini ada Mate. Nah, di dalam fitur Mate ini terdapat fitur yang lain, yaitu standar, advance, dan mechanical. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan yang standar. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur ini. Yang pertama adalah coincident. Coincident itu apa? Coincident itu berarti kalau misal saya memilih garis yang ini, saya juga kan sini match selection itu untuk menampilkan eh, bagian-bagian yang sudah saya klik tadi. Misal yang ini garis ini tadi dan garis yang ini kan akan muncul di sini, tinggal dicentang. Jadi fitur coincident itu untuk menempelkan dua part agar menempel jadi satu seperti ini. Di sini sudah menempel ya dengan sudut sini dengan sudut yang di dalam ini. Tapi kondisinya di sini masih bisa digerakkan. Jadi nggak benar-benar diam. Jadi hanya sudut sini dan sudut sini saja yang nempel. Nah, bagaimana untuk eh, agar benar-benar pas, jadi tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Yaitu caranya seperti ini. Kita tinggal gunakan lagi fiturnya. Kita ambil sudut sini saja. Maaf, sebentar. Oke, sudah. Nah, setelah saya menggunakan koinsiden yang kedua tadi, otomatis sudah tidak bisa bergerak lagi karena saya mengambil dua sudut yang bersilangan agar posisinya tetap dan tidak berubah. Tidak bisa digeser-geser lagi. Lalu yang selanjutnya adalah fitur paralel. Paralel itu seperti apa? Itu berarti mensejajarkan eh, bisa garis, bisa jadi kayak face-nya ini dengan face yang ini, hal ini dengan ini disejajarkan seperti itu. Kali ini saya geser terlebih dahulu. Ini saya gunakan fiturnya. Eh, oh iya, saya lupa menjelaskan untuk misal tadi kan untuk menggeser-geser kan tinggal diklik saja. Apakah bisa seperti diputar-putar seperti itu? Itu juga bisa. Tinggal pencet yang ini, move component, lalu pilih yang rotate. Ini secara otomatis akan memutar balok segitiganya, maaf, agar kita bisa memilih sudut yang pas menurut kita seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah seperti ini, posisinya sepertinya tidak pas kalau dilihat secara langsung ya. Nah, kita bisa menggunakan paralel, misal yang sini dengan yang di sini. Itu berarti face-nya yang segitiga ini menjadi posisinya sama. Jadi face-nya segitiga yang saya ambil tadi sama-sama menghadap ke sana mengikuti yang baloknya. Nah, ini kan masih seperti belum lurus seperti itu ya. Kita bisa mencoba fitur yang
perpendikular, yaitu fungsinya agar tegak lurus. Misal ini saya ambil garis yang ini dengan garis yang ini. Nah, itu berarti ini sekarang sudah terlihat tegak lurus ya kalau dilihat dari sudut sini. Yang satu tegak, yang satu lurus seperti itu. Lalu saya ingin menempelkan, memasukkan seperti yang balok yang pertama tadi. Nah, tinggal pilih koinsiden lagi saja sudut yang sini dengan sudut yang di sini. Bentar, nanti saya lepas dulu fitur-fitur yang sebelumnya. Saya undur-undur saja. Langsung saja saya pakai mat lagi. Pilih koinsiden. Face-nya yang ini menempel dengan face yang di sini. Oke, sudah. Lalu sudut yang di sini saya koinsiden dengan sudut yang di sini. Maaf, ada keliru tadi. Ada keliru ternyata. Saya pilih face ini dengan face ini saja. Oke. Lalu sudut yang ini dengan sudut yang di sini. Tentang lagi. Nah, ini kan masih belum pas. Tinggal dipencet lagi saja sudut yang ini. Ini dengan yang di sini. Otomatis sudah pas. Centang sudah masuk dan sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Itu juga sama untuk yang balok yang ini ya. Nah, di sini terdapat tanda min. Tanda min ini maksudnya apa? Itu berarti partnya yang ini itu masih bisa digerakkan. Belum fix posisinya seperti yang ini dan ini. Ini tidak ada tanda min itu karena mereka sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Sudah fully defined. Kalau yang ini masih bisa digerak-gerakkan berarti belum fully defined. Oke, langsung saya ambil contoh part yang lainnya. Maaf. Contoh part yang lain saja, tidak usah di-save. Assembly lagi. Tinggal diklik, klik. Nah, ini kan ada 2 lubang, tapi saya hanya punya 1 tabung. Saya bisa saja tinggal mengambil dari insert komponen lagi, saya klik lagi, tapi bisa agak mungkin memakan waktu. Ya, bisa menggunakan cara klik CTRL dan klik kiri ditahan dan digeser. Otomatis mengcopy part yang tadi saya klik ini.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang ini, konsentrik terlebih dahulu. Saya akan memilih bagian yang ini, yang luarnya ini, dengan yang di sini. Otomatis kan menempel, tapi masih bisa digerakkan karena sudut yang sini tadi belum dikunci dengan sini. Tinggal menggunakan koinsiden lagi, ini, nah, otomatis sudah pas, tapi masih bisa diputar. Nah, kalau semisal ingin membuatnya putarannya ini diam, tinggal ditambah mau fitur paralel maupun perpendikular sama saja agar posisinya lurus seperti itu. Kalau paralel, misal face ini dengan face ini, dan nanti akan lurus dan sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Posisinya sama face dengan face-nya ya. Kalau semisal menggunakan misal menggunakan maaf tadi hmm, misal menggunakan perpendikular itu nanti akan tegak lurus jadi yang satu lurus dan satu tegak seperti itu kalau dilihat dari sudut ini sama seperti gambar yang terdapat di sini yang satu lurus yang satu tegak. Yang selanjutnya adalah ini. Kita akan memasukkan ke dalam sini, tapi coba kita menggunakan fitur tangan. Coba di sini dan di sini. Tangan itu bagaimana? Berarti eh, yang tabungnya ini menempel dengan sisi paling luarnya, bukan yang di dalamnya. Centang bisa digerak-gerakkan, tapi yang menempel itu pada ini sisi yang bagian luarnya ini. Hmm, dapat di sini. Nah, ini karena tidak perlu untuk ini tinggal dimasukkan saja. Nah, ini malah lepas lagi. Saya unduh. Ya. Lalu coba saya menggunakan tabung yang ini. Tabung yang ini saya coba menggunakan fitur tangan agar lebih jelas lagi. Nah, sudut yang sini dengan yang sini saya koinsiden. Bentar. Ya kurang lebih seperti itu saja. Bentar, kenapa tidak bisa ya? Coba menggunakan paralel bagaimana?
bisa konsisten. Sudah, kurang lebihnya seperti itu menggunakan fitur tangan yang ini. Jadi tabungnya menempel pada bagian yang di luar pada garisnya itu, bukan yang bagian dalam. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan fitur lain. Ini keluar terlebih dahulu. Tidak usah di-save lagi. Ini. Selanjutnya adalah menggunakan fitur ini, distance dan angle. Distance itu berarti memberi jarak, sedangkan untuk yang angle itu memberi sudut. Jadi misal ini akan saya copy. Oh, sebentar. Ini akan saya tempelkan terlebih dahulu saja. Di misal ini sudut yang di sini. Saya tempelkan ke sudut sini. Ke koinsiden. Masih bisa digerakkan. Menggunakan koinsiden lagi agar posisinya diam. Lalu kita tentukan sudutnya. Tinggal diklik saja. Lalu pilih yang angle. Misal saya ingin sudutnya 130 derajat. Seperti ini. Otomatis juga tidak bisa digerakkan kembali karena sudah menempel pada bagian sini dan sudutnya sudah ditentukan. Lalu yang fitur distance tadi, saya akan mengcopy saja, klik cepat. Saya pilih koinsiden pada face yang ini dengan face yang sebentar. Face yang ini dengan face yang di sini. Lalu koinsiden lagi antara sini dengan sini. Sudah. Yang bisa digerakkan hanya posisi yang di sini. Lalu menggunakan fitur distance antara misal titik yang di sini dengan titik yang di sini. Saya akan memberi jarak, tinggal diklik saja. Ini menggunakan satuannya inci. Misal saya ingin jaraknya 1 inci. Sudah. Ini juga otomatis tidak bisa digerakkan kembali karena sudah menempel pada sudut sini dan sini face-nya dan sudah diberi jarak. Oke, selanjutnya adalah misal ingin mengedit atau menghapus fitur-fitur yang sudah digunakan tadi. Misal caranya ada dua. Yang pertama ini menggunakan ini, match ini. Di sini akan ditampilkan semua fitur-fitur yang tadi digunakan, lokasi-lokasinya. Seperti ini. Misal, ini tinggal di klik kanan. Misal saya ingin menghapusnya, yes, bisa digerak-gerakkan. Lalu, semisal saya ingin mengeditnya. Ini editnya yang ini, edit fitur. Kalau saya ingin menggunakan perpendicular, otomatis
kan tegak lurus seperti itu. Jadi yang tegak lurusnya antara sudut mana tadi? Mungkin yang sini, titik sini tadi saya pencetnya tadi ya. Lalu untuk cara yang kedua menggunakan tinggal di klik kanan, pilih yang ini, view map, pencet sini juga sama. Akan menampilkan lokasi fitur-fitur yang tadi digunakan. Kalau semisal ingin dirubah, sini juga ada edit fiturnya. Kalau semisal, oh ini ada fitur suppress lain. Fungsi fitur suppress ini apa? Untuk sementara menonaktifkan fiturnya. Jadi ini bisa saya gerak-gerakkan karena saya nonaktifkan fiturnya. Kalau semisal saya nyalakan kembali fiturnya, akan kembali seperti semula. Ini juga ada delete, ya seperti itu kurang lebihnya, sama seperti yang di sini. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan fitur lock. Ini akan saya hapus saja, terus save lagi, saya ambil, saya akan ambil ini lagi. Lalu, misal ini saya copy, misal ini ya, ada 3 balok, yang satu fix. Oh iya, tandanya fix itu berarti di sini ada huruf F. Kalau yang min tadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu berarti belum fully define, masih bisa digerak-gerakkan lokasinya. Untuk fitur locknya, tinggal dipencet saja lock dengan yang ini, misal centang. Jadi maksudnya lock itu mengunci 2 part atau lebih yang akan berada pada posisi yang sama. Jadi maksudnya posisi yang sama itu kalau semisal saya menggerakkan part yang ini, part yang tadi saya lock juga akan ikut bergerak. Kalau saya ingin menggerakkan yang ini, part yang sebelumnya yang tadi juga di lock juga akan ikut bergerak. Nah, semisal apa yang akan terjadi kalau saya lock dengan part yang kefix, yang terkunci. Coba semisal ini saya putar-putar terlebih dahulu, misal seperti ini. Sudah seperti ini. Saya menggunakan lock, misalnya ini dengan ini centang, otomatis sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya kedua balok yang ini ngikut sama si balok yang ini yang sudah kefix. Jadi sama-sama udah nggak bisa digerakkan kembali. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau semisal ini saya lepas fixnya, jadi bisa digerak-gerakkan. Tapi kalau di fix kembali, sudah tidak bisa digerak-gerakkan kembali. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada lagi contoh yang dapat digunakan untuk latihan seperti gambar berikut ini. Kurang lebih seperti ini yang akan kita gunakan untuk latihan assembly lagi. Di sini kita akan menggunakan semua fitur-fiturnya, kemungkinan ya.
dari jarak, koinsiden, dan lain-lain, sudut juga. Ya, langsung saja kita masukkan komponennya. Untuk komponen yang pertama, ini saja sepertinya bagus. Oke, di sini. Lalu masukkan komponen yang lain. Oke, ditaruh acak saja tidak apa-apa. Oke, sudah semua. Jadi langsung saja kita mulai dari yang ini terlebih dahulu. Ini menggunakan fitur konsentrik antara yang ini dengan yang mas ini yang ikut ini dengan yang dalam sini. Oke, sudah masuk. Langsung di koinsiden saja antara face ini dan sini. Selanjutnya adalah konsentrik yang ini dengan yang di sini. Oke, sudah ya, bisa dilihat. Agak ini nanti dulu lanjutannya. Selanjutnya adalah yang ini. Ya, yang ini kita akan memasukkan bentuk tabung ini ke dalam sini. Konsentrik lagi. Oke, masuk. Lalu koinsiden. Lalu dikonsentrik kembali. Lagi antara ini dengan yang di sini. Oke. Di sini terlihat bahwa yang ini menempel dengan bagian yang kirinya ya. Jadi seperti ini. Insiden antara face yang ini dengan yang ini. Hmm, sebentar. Saya cari posisi yang pas terlebih dahulu. Nah, ini. Lalu, nah yang ini sejajar dengan yang sini ya. Kalau menggunakan paralel, ini dengan ini, centang, ya sudah, ini seperti ini kurang lebihnya. Lalu memasang yang ini, bolanya ini seperti ini. Menggunakan koinsiden di sini dan di sini. Oke. Sebentar, ini masih belum mau masuk ya. Ini kenapa jadi jauh sekali ya? Terus antara ini, coba menggunakan konsentrik di sini dan di sini. Nah, ya, seperti itu. Di sini masih gerak-gerak ya, masih
keluar-keluar seperti itu. Mungkin bisa menggunakan, ini kemudian fitur distance dari pojok yang sini 6,5 dengan yang di sini. Oke, langsung saja antara ini di sini dengan yang di sini jaraknya adalah berapa tadi? 6,5. 6, ya, seperti ini. Dan tidak bergeser-geser lagi ya. Selanjutnya adalah menentukan sudutnya yaitu 140. Oke, tinggal pilih sini dan di sini menggunakan sudut 140. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya masih ada part-part lagi yang masih bisa digunakan untuk pelatihan. Langsung saja saya ambil ini. Nah, untuk model yang akan dibikin hanya seperti ini saja ya. Di copy dan langsung ditempelkan saja. CTRL dan diklik. Ya sudah di copy. Lalu akan di rotate seperti ini. Lalu akan match. Langsung di paralel agar sejajar seperti itu. Seperti ini ya. Lalu konsisten antara yang di sini dan di sini. Benar atau tidak? Ya, seperti itu. Lalu konsisten antara di sini dengan di sini. Bentar tadi fiturnya yang tadi keliru. Di sini dan di sini. Lalu di paralel yang di sini. Lalu tempelkan di sini dan di sini. Dan di sini. Dan di sini juga kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Dan masih ada lagi. Sorry, set. Ambil lagi. Nah, part-partnya ini untuk modelnya untuk adalah seperti ini. Ini membutuhkan 4. Ini akan saya copy dulu. 1, 2, 3, 4. Lalu ini membutuhkan 2 dan ini juga 2. Copy dan copy. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini akan di rotate saja ke sini. Tidak usah. Kurang lebihnya seperti ini. Langsung saja menekan mid. Coincident concentrate, maaf. Di sini.
Oke, konsentrik sini juga. Lalu yang ini konsentrik juga antara di sini dan di sini. Nah, yang bagian di sini dan di sini menggunakan konsiden lagi antara di sini dengan di sini. Lalu yang di sini juga bagian dalam sini, yang nah, ini dengan ini, tapi nanti ketiknya di bawah seperti ini ya. Oke, tentang lalu konsiden antara yang di sini dengan di sini. Untuk yang di sini konsisten dengan di sini. Oke, selanjutnya konsentrik lagi antara di sini dan di sini juga ini dan di sini, lalu konsisten di sini dan di sini, konsisten lagi di sini dan di sini, di sini dengan di sini juga, di sini juga. Oke, lalu koinsiden di sini. Karena di sini masih gerak-gerak ya, bisa menggunakan paralel saja. Kemudian di sini. Maaf, bukan yang itu ya. Menggunakannya yang coba dengan tegak lurus antara ini dengan ini. Gimana seperti ini? Masih belum mau diam. Oh, seperti ini saja. Koinsiden sini dengan di sini. Oke, sudah diam ya. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, sudah jadi. Dan masih ada lagi. Ya, selesai. Selanjutnya assembly lagi dengan part yang ketiga dan ini. Nah, ini. Karena tadi yang pertama keluar ini jangan di fix ya. Diganti saja, yang di fix adalah yang ini. Bisa digeser. Oke, selanjutnya modelnya seperti ini. Di sini diberi jarak 5 ya nanti. Oke, langsung saja. Ini saya copy dulu, ini saya copy dulu. Nah, oke. Ini. Selanjutnya yang di sini, face yang di sini. Bentar.
Terus di sini dengan di sini. Oke, centang bagian yang di tabungnya ini dengan di konsentrik yang di sini juga centang, lalu koinsiden yang ini dengan yang di sini centang lagi, lalu yang di sini dengan yang di sini juga boleh. Emang harus sih. Lalu di koinsiden yang di sini dengan di sini. Lalu untuk yang ini di sini. Nah, ini tentang yang di sini dengan di sini. Keluarkan centang. Sudah, sekarang tinggal diberi jarak 5. Oke, seperti ini. Map antara yang di sini dengan di sini diberi jarak 5. Begitu juga yang di sini dan di sini. Salah pencet. Ini 5 dan ini. Oke. Sudah jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Ya, sudah selesai. Mungkin kurang lebih seperti itu ilmu-ilmu dasar assembly dengan fitur-fitur standar made. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.